Orang mau ngomongin saya nggak akan ngomongin balik dia. Silahkan aja. Itu nggak apa-apa. Musuhin aja, nggak apa-apa. Topi loh. Gitu. Ini memang ini seandainya ini dia kalau nelpon saya bang, aduh lama juga ini orang nih kalau nelpon ini. Dia itu. Seandainya itu. Aduh, dia teman lama bang, dia teman lama saya Oh, teman lama. di TikTok. Ya, kalau nggak ada yang ngasih topi, ya udah. Aku mancing supaya aku bisa Pasin makan lah satu ikan. kali ini, pasin lah dulu satu kali ini koinku ini. Aku hari ini fokus gak mau nggak yang lain-lain. Fokus aku mau cari koin hari ini. Aku mau Ayo jalan-jalan teman-teman, dulu. tembusin 1K teman. Nanggung kali bang 1K, bang 1,5K lagi. Kepalaku udah sakit bang. Aku mau cari koin dulu bang. Aku mau ke ini dulu bang. Mau ke Jakarta. Mau ke ini mau jalan-jalan dulu. Sakit kepalaku ini. Iya, udah pusing aku ini. Aku mau jalan-jalan dulu lah. Pusing kepalaku ini di TikTok ini. Ribet bang. Gini bang, ada ini hati kecilku ya. Ya, Kita yang biasanya memberitakan Injil gitu kan dengan lantang, mewartakan Injil dengan lantang, dengan tajam. Tapi ketika ada rum-rum seperti membuka aib orang dan lain itu, hati kita untuk memberitakan Injil itu jadi kendor gitu. betul. Betul Jadi bang. kayak rasa udahlah awak PK aja lah gitu kan. Hmm. Mandi lumpur lah atau apalah gitu kan. Karena kita merasa bahwa gimana sih hati kecil udah biasa kita semangat pagi malam kita live beritakan Injil dengan Ya, kadrun hanya gara-gara kita beda argumentasi tapi ini masalah fundamentalis sekali loh masalah masalah Tritunggal ini kan fundamentalis sekali ya terus sudah sampai beda pendapat kita harus dimusuhi saya rasa itu kurang fair lah bang. ya, itu. Kurang fair lah itu rasa aku nggak fair banget ya dengan adanya kita beda pendapat argumentasi terus buka-buka aib saya rasa kurang fair hati kecil saya nggak kuat itu bang. Kenapa yang nggak dibahas itu masalah argumentasinya aja? Kenapa harus pribadi sih? Kenapa harus bahas-bahas yang lain sih yang di luar konteks itu? Dan yang abang sampaikan betul bang itu. Dan aku jujur aja, aku kalau habis live TikTok, aku nggak mau lagi masuk-masuk komal itu dikit doang paling. Aku lebih baik nonton PK Barbar karena males. Iya, Males. Masuk bener. ini ngomong ini, masuk ini ngomong ini, masuk. Ya, bener. Berat, 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 berat. Berat Serius. bang, serius bang. Hati kita ini rasa kayak kendor, Ya. kendor banget ya. Hilang damai sukacita loh bang. Bener gak sih? Iya, makanya kepalaku udah pusing, pingin pingin naik kapal laut gitu kan, lihat laut gitu kan, tenangkan pikiran dulu gitu kan. Padahal baru awal tahun loh ini. Ah, ah. Biasanya kan awal tahun itu kan kita gas gitu kan, nanti tengah tahun baru kita Nih, jalan-jalan, Bang, liburan begitu. ada yang typing Bang si Iron Man. Nyinggung Rum Reda Marbun ke Oki. Emang kita ada bahas nama orang dari tadi? Kenapa Nah, banyak kalau yang ini, banyak yang kepanasan kenapa sih? Hah? Kenapa? Mau cari kesalahan saya cari aja. Apa yang mau di setel? foto kemarin Carilah itu kesalahan bang saya. Oki, foto yang begini. Foto yang begini, editan siapa nih? Ini aku tunjukkan nih. Editannya si Peste Loading tuh. Ini aja ditampangin ini. Parah sih. Astaga. Tapi Kenapa itulah sih bang. teman-teman? Aku tuh berpikir wah, udah cukup lah. Makanya aku tuh bang, aku nggak mau loh nyerang-nyerang pribadi orang. Betul. Loh bang, Hilang suara abang. ya udah tadi ada yang telepon. Ya. Aku nggak mau loh nyerang-nyerang pribadi orang, buka aib orang. Aku nggak mau loh. Ya makanya kalau kamu rasa tidak suka dengan ajaran, ya naik aja ke liveku. Itu lebih baik. Diskusi kita baik-baik. Ya kayak gini cuma berani typing kayak gitu tuh bagi saya ya pakailah blush on yang tebal-tebal jadilah badut di mana lah di Kemayoran lah gitu ya. Aku nggak suka yang kayak begitu ya nggak suka. Iya. Dan aku harus tegasin satu juga gini Bang Yanka. Ya, ini aku harus tegasin nih ya. Masalah ada di list 60 orang ataupun enggak, yang pertama saya tidak meminta itu, yang kedua seandainya saya tidak dimasukkan pun 2,5 tahun ini saya berdiri kok gitu. Ya, ya nggak Bahkan apa-apa bang. kemarin ketika harus pindah kontrakan sebenarnya juga kita bayar kok 6 juta 7,5 juta gitu.
kita masih kuat berdiri kok. Itu selama 2 tahun setengah ini saya berdiri di atas kaki saya sendiri, dari teman-teman yang support, ya, yang selalu mengingatkan saya. Itu aja. Jadi jangan rubah karakter saya, jangan rubah karakter saya, karena saya tidak mungkin bermusuhan dengan orang, apalagi sama Bang RK. Gini loh, kalau kalian membenci saya atau gak suka dengan saya, inilah kita sesama Kristen ini ya silaturahmi gitu kan. Saya silaturahmi ke rumahnya Bang Oki. Bukan berarti gimana ya, pada akhirnya kamu jadi membenci Bang Oki, itu nggak bagus. Ya, saya ini tipikalnya mau baik-baik. Pihak sebelah saya naikin ke room saya sebelum ada masalah kemarin itu ya. Pihak ini naik ke room saya. Saya naikin, semua saya naikin. Saya naikin bukan karena saya pingin baik-baik aja gitu. Betul, betul. Si A saya naikin ke room saya. Tapi ketika si B saya naikin ke room saya, kok jadi kayak, oh kok kayak gini gitu kan? Kok jadi RK bersekutu dengan dia? Enggak Pak, kamu pihak kalian sebelah juga saya naikin loh. Waktu itu. Sebelum ada masalah yang rame-rame itu kan. Iya. Saya naikin semuanya. Karena saya pingin baik. Ya, pingin silaturahmi, pingin kita ini rukun, baik-baik gitu kan. Selesailah gitu. Janganlah membuka aib orang, itu Tuhan tidak suka. Saya omong lagi tegaskan, Tuhan tidak suka kalian buka-buka aib orang, itu Tuhan tidak suka. Yang memiliki otoritas itu hanya gereja. Betul, sepakat. Itu loh. Ya tapi memang ini udah terbawa sih Bang. Aku lihat Bang ya, kemarin aja Bang. Jika aku ada gift sedikit sisa ya. Ada Bang Rudi Yohanes lagi live. Ku buang lagi itu ke situ kan. Aku dikit-dikit doang aku lempar. Dibilang aku berkomplotan atau apa. Coba, jadi gini. Jadi teman-teman Kristen ini maunya kita orang Kristen ini harus berkubu-kubu dan saling memusuhi. Itu yang maunya itu ya, seperti itu ya. Padahal aku nggak bisa seperti itu. Ya aku di room siapa ya, aku masuk ke siapa, ya memang aku begini orangnya. Itu. Ingin damai kan? Pengen damai aja. Aku mau apologet 2 tahun yang lalu. Itu yang aku kangen. Saling support. Bang RK ini gimana? Nelpon bahas pengajaran. Bukan malah ribut-ribut satu dengan yang lain. Ya Gitu. bener. Gak enak, gak ada sukacita gitu kan. Makanya aku mau PK-PK, ntar aku mau cari gift aja lah. Belum mau debat-debat lah. Aku mau fokus cari gift. Aku mau fokus dari GIP aja. Tapi teman-teman jangan bikin malu lah. Komal Bang Oki masih dikit lagi loh. Belum 1,5 K loh itu loh. Masa kalian digantung-gantung gitu koin Bang RK? Lagi 50 koin lagi. Belum. 500 lagi. Fokus. Iya lebih baik PKP. Berarti Bang Oki kau lihat itu. Bang Oki, putari kau Bang Oki ha. Bang Oki, lihat itu Bang Oki. Makasih, Pak. Bang Oki lihat itu Bang Oki. Pesawat itu Bang Oki. Inilah kalau kita menjilat. Amin. Ya, jadi itu ya. Ini yang aku harus tegaskan ya teman-teman ya. Percuma kalian mau ngompor-ngomporin saya dan saya tidak akan bermusuhan dengan siapapun. Itu aku Ya. harus tegasin. Itu. Iya. Kami nggak akan balas ya Bang Oki ya. Nggak akan balas, kita nggak akan balas. Itu. Silahkan kalian mau lakukan apa. Makanya 2 hari yang lalu aku sempat telepon Bang RK ya. Aku ngomong gini, Bang, kenapa aku kangen kita apologet 2 tahun yang lalu, kayaknya damai aku Bang. Ya, damai. Ingin baik-baik aja. Tapi ntar aku mau WA Bang Mika, Bang AMN, masuk ke roomku dulu lah. Aku mau cari koin, aku mau ke Jakarta, aku mau liburan dulu suntuk aku Bang. Sebentar, 10 menit lagi nanggung itu biar dijadikan 6K dulu. Aku mau kumpul uang dulu lah. Ini habis aku panen dan ini kan mau musim panas Bang. Sebelum masuk kan musim hujan kan aku nggak tanam sayur. Kalau selesai aku musim panas aku mulai tanam sayur lagi gitu kan, lumayan. Jadi aku jual sebagian aku bagi-bagi di posyandu.
Ya, biasanya aku bagi-bagi di posyandu, aku bagi-bagi bayi balita yang stunting, gizi buruk itu aku bagi-bagi sayur-sayur kayak gitu. Ini kan musim-musim hujan, ini mau musim panas aku mulai tanam sayur lagi. Kira-kira Abang berangkat ke Kalimantan kapan? Biar aku Habis pasca persiapkan. lah, habis pasca bang. Habis pasca? Oke, siap, siap. Ah, Ya. kita Nanti jalan, pajak makan kita, makan soto Banjar. jangan Makan satu Banjar. babi, sama makan babi. Makan ini bang Oki. Aku Apa? semua aku mau ketemu. Bang Oki aku ketemu, mata pisau aku ketemu, semuanya aku ketemu. Terus aku mau rekrut masuk, masuk dalam semua. Aku juga mau rekrut apologet. Ya, boleh. Aku juga mau rekrut apologet aku. Cobalah sekali-sekali kita bikin Komal apologet rekrutan. Ini aku mau buat nih. Menteri-menterinya ada semua. Nanti aku buat sebentar. Ya, nanti Abang undang biar apologet rekrutan bergabung Bang, semua di sana. Apa? kau masuk liga loh. Liga apa? 300 penonton kau masuk liga nih. Gift kau banyak loh. Gift boy, gift boy. Ini liga tuh Oh iya, nomor 7. teman-teman. Nomor 7 loh, teman-teman, aku baru tahu loh. Ya, lebih baik kita gini aja, Bang. Gini-gini cerita santai-santai saling menguatkan satu sama lain. Ya kita dapat gift, dapat gift ya kan. Pokoknya hari ini tema gift kami dong gitu. Itu tema hari ini. Berarti nanti malam aku buka Komal, gift kami dong gitu. Iya, aku mau kumpul uang dulu, Bang. Serius, aku mau pening kepala ini, Bang. Jalan-jalan nggak Bang? Kalau Iya, dalam masih waktu masih jalan. awal tahun. Kalau tahun lalu kan kita langsung gasin kartun kan. Bulan 6, bulan 7 baru kita liburan gitu kan, seminggu 2 minggu gitu kan. Tapi awal tahun aja hati kita ini udah rasa bagaimana ya, karena melihat kerja-kerja, jangan sibuk debat. Kerja. Bang Oki ada YouTube kan, ada Facebook kan? Ada YouTube, Facebook ada. Konten kan? Konten. Monetisasi nggak? Udah. Udah monet. Udah monet, dapat uang nggak? Dapat 120 Ya udah, ribu masukin pengikutnya. video ini Bang ke ini biar dapat uang. Biar dapat uang. Ya lagi kerja kan monetisasi. Iya, lagi kerja. Iya, toh. gimana? Seru kita ini. Memang itulah. Kalau anak Tuhan itu pasti mau yang damai-damai dan nggak mau gosip-gosip. Kecuali anak iblis. Maaf, saya harus omong itu. Sepakat, Iblis, sepakat. iblis Oh, itu aku tidak sepakat. suka berdamai. Iblis itu paling hanya mau gosip terus, membuka aib orang terus. Tapi satu hal, pegang lidah saya ini, pegang mulutku ini. Kalian mau fitnah saya, mau apa saya, mau jatuhkan saya, pegang lidah saya. Saya nggak akan balas. Nih, pegang nih, saya nggak akan balas. Ya, kalian mau bilang saya istri 10 kah, istri 20, 100 juga banyak. Di bawah ini banyak nih, yang selingkuhan RK typing yes gitu ya. Typing yes. Kan Nggak udah akan aku saya bilang, balas. Bang RK ini simpanan cece-cece. Iya, itu bilang gitu. Mau info validnya hubungin aku. Beneran. Aku nggak mau balas loh. Ya, aku nggak mau balas. Pegang lidah saya ini ya, nggak ada. Saya sama saja jatuhkan kelas saya ketika saya balik membuka aib orang dan menjatuhkan orang. Gak usah Bang, kalau menurut aku gak usah, ampuni aja Bang. Kalau mau bilang saya bisa cari tahu, saya bisa cari tahu. Tapi untuk apa? Sepakat. Betul, betul, betul. Ya, karena nanti jadi akar pahit dan sandungan buat hati saya sendiri lagi nanti. Betul. Saya nggak suka ya, nggak suka seperti itu. Bang, itu liga buat apa sih Bang? Fungsinya Bang? Itu mah kamu udah masuk liga, gift kamu berapa tuh? Dicairin dapat duit itu Bang Oki, sabar. 17,4. 1 juta lebih kau Bang Oki, pagi-pagi. Apanya? Uang kamu bisa cairin 1 juta lebih. Ini sekarang. Iya, kalau kamu close ini langsung dapat 1 juta lebih. Aku 1 mah juta lebih saya dapat. Cuma pagi-pagi. duduk-duduk doang loh. Nggak Iya, bikin dosa. Nggak ngomongin orang. iya kita nggak gosip kita dapat 5K ya Bang ya. Aku 5K. Iya, dapat 5K. Dikit, dikit lagi Itu 5K 6K. itu kesedot lagi 30% itu, mohon maaf ya. Bang Oki netral aja, kau naik aja kau violet, gak usah kau di bawah. Naik loh, selama ini saya netral. Bahkan di room area aja aku naik. Itu aku sih bodo amat orangnya.
Itu. Di room Rudy Yohanes aku naik. Aku lupa ya, kita nggak gosip tapi puji Tuhan ya kita saling oh firman Tuhan gini, firman Tuhan gini. Ya kita puji Tuhan karena orang yang gip itu mengapresiasi kita. Betul. Mengapresiasi kita, oh ternyata mereka nggak gibahin orang, mereka bahas firman Tuhan, mereka saling menguatkan sesama satu sama lain. Akhirnya, oh, ini luar biasa loh, akhirnya kita diapresiasi. Tanpa kita harus gibahin orang, kita dapat gib. Betul, betul. Bahkan ketika teleponan juga kita nggak pernah ngomongin orang ya, Bang. Iya, enggak. Belajar Alkitab, Bang. Ini gimana, Bang? Apa penjelasannya? Paling itu. Iya. Gampang Bang Oki, nanti kalau kita, kalau masalah kontrakan, nanti kita kayak gini aja Bang Oki, langsung dapat kita Bang Oki. Gimana? Nanti kalau apa gitu kan kontrakan, aku itu Bang Oki, Ah, aku tuh mau beli rumah, mau beli rumah lagi, astagfirullah. Mau bangun di depan sini. bangun apa? Bangun kayak apa? Murtadin Center. Oh, Murtadin Center. Aku mau buat bangun di sini. Tanah kan masih luas, tapi selesai dulu lah kapela ini. Aku kan ada buat kapela kan masih sedikit-sedikit bagi. Oh, Abang lagi bikin akapela. Ya, kapela di kampung kan udah roboh. Jadi dari hasil misalkan aku dapat gift dan lain-lain itu kan aku sisihkan sedikit, aku bagi-bagi kasih tiap bulan ke kapela gitu kan untuk ini, untuk beli semen, beli pasir, beli apa gitu kan. Itu harus seperti itu ya. Aku harus bagi-bagi gitu kan. Hidup buat apa Bang? Sejengkal nasi seperti ini kita makan. Betul, betul, betul. Ya. Tapi paling aku mau inilah mau jalan-jalan dulu lah Bang. Aku mau pusing kepalaku Bang. Ya, tapi kali-kalinya Abang harus jalan-jalannya ke Kalimantan lah. Ketemu-temu lah. Kita masa lewat begini terus ketemunya ngobrol sekali-sekali lah kita. Boleh gas lah kita ngopi-ngopi lah. Betul, betul. Gas-gas kita ya. Kita ini ndak mau perpecahan ya. Saya tipikal nggak suka perpecahan. Ya, saya tanam jagung aja saya dibahas loh. Beneran. Apa salahnya jagung itu? Iya, udah kayak kadrun aja, babi disalahkan, sekarang jagung gua urus aja jagung MRK gitu. Kok lari-lari ke jagung ya? Aku juga heran ya. Apa hubungannya sama jagungnya? Saya heran bang, saya jagung aja saya dibahas-bahas loh. RK jagung itu kamu urus. Itu gimana? Iya saya petani, saya cuma petani, makanya saya butuh gift. Udah gitu aja puas kan? Udah gitu aja. Tolonglah gip dulu Kamila, tolonglah gip dulu. Saya cuma petani. Saya ini petani teman-teman. Ya dulu memang Bang Oki, saya ini kan kerja. Saya kerja sebagai konsultan di UNICEF dulu ya saya dulu. Hanya kan semenjak Apollo Beten ini kan sudah blacklist saya sebenarnya di kalau kasa. Tapi kalau cari-cari masih bisa lah. Masih bisa, tetapi nanti pikiran saya terbagi mau berapologet atau mau kerja karena bidang saya ini kan bidang yang memang betul-betul mainannya angka. Mainan angka. Nah, karena statistik saya kan di bidang saya ini kan bidang statistik untuk misalkan monitoring evaluasi kan analisis data gitu kan. Contohnya misalkan saya data keuangan daerah. Nah, data keuangan daerah, misalkan saya selain di birokrasi, saya juga misalkan di LSM gitu kan. Misalkan saya di data keuangan daerah, misalkan saya cek nih, oh data masuk uang masuk sekian gitu kan. Pengeluaran sekian itu ada gap gak di situ. Nanti itu saya analisis di situ. Pengeluarannya di mana-mana semua gitu. Audit lah gitu. Audit betul. Nah, selain itu saya pemberdayaan gitu kan. Ya udah itu lama lah saya. Kalau menurut aku mendingan fokus dengan pelayanan Abang, Bang. Kalau menurut aku sih itu jangan cari kerja lagi kan. Satu-satunya orang yang bikin gurunda babak belur kan Abang. Terus Bang, aku tuh punya piagam penghargaan itu banyak Bang. Ini piagam penghargaan aku nih banyak Bang. Aku nggak bohong. Aku kalau mau cari kerja itu terlalu gampang Bang ya. Iya. Ini piagam penghargaan aku nih Bang. Ya. Ini dari UN semua nih Bang. Dari AUS8 ya. Ini piagam penghargaan aku nih Bang. Ini piagam penghargaan aku ya, sertifikat ya. Terus ini dari UN, kalau ini dari DIKNI. Oh, DIKNI itu. Ya, ini Norwegia, dari Norwegia. Ya. Dari Norwegia. Aku tuh banyak ya piagam penghargaan aku.
Mana nih? Itu piagam apa itu? Yang di bawah cangkir itu. Mana? Itu yang di bawah cangkir itu sirah apa itu? Oh, Sirah Nabawiyah itu. Oh, sirah Nawawi. Nah, ini teologi kependetaanku. Heeh. Ya, aku teologi kependetaan, teman-teman ya. Heeh. Ya, ini aku dapat ini ya, gelar aku ya. Aku teologi kependetaan ya. Jadi janganlah itu ya. Aku teologi kependetaan. Banyak bang, banyak. Aku piagam itu banyak sekali. Bukan nggak jadi sekolah teologi baru aku Ya, betul. nongol-nongol di sini bang. Bukan. Ada prosesnya. Ada prosesnya bang. Nah Betul. ini piagam penghargaanku bang. Itu apa itu, Bang? Piagam penghargaan aku sebagai dia dari UNICEF dari AUSAID. Oh, UNICEF. Ah. Dari AUSAID, dari DFAT nih. DFAT itu lembaga perpajakan di Australia yang membiayai lembaga-lembaga internasional sosial ya. Betul, Di Indonesia. Ah. Ya. Nah, ini sebagai ini aku. Monitoring evaluasi MNI. Oh, keren. Monitoring. Ya, sebagai data nih aku. Ya, jadi aku tuh bagian angka-angka seperti ini yang tanda tangan ini langsung dari PhD ini ya. Ah. Monica Nielsen ya, PhD ya dari Amerika nih. Amerika langsung. Ya, yang tanda tanganin gitu. Iya. Ya, banyak. Aku banyak kerjaan. Jadi kayak gitu banyak kerjaan seperti itu banyak. CV aku makanya kalau buka di LinkedIn kayak begitu, aku suka biasa rekomendasi orang kerja, misalkan kerja di LSM, NGO, non government organization itu. Kerja aku di bidang-bidang seperti itu. Jadi kalau mau bilang RK cari koin, ya karena saya di TikTok, ya saya cari koin. Iyalah. Itu enggak dapat koin pun masih live kok. Masih ada YouTube. Ya kalau saya mau nggak mau pelayanan, ya saya kamu tinggal pilih, kamu mau yang mana. Supaya pikiran kamu nggak terbagi, kamu mau melayani Tuhan atau kamu mau kerja, kamu pilih mana? Iya, betul. Kalau kamu mau kerja, silakan cari kerja. Kalau kamu mau melayani. Kalau melayani berarti jangan terbagi-bagi pikiran kamu. Betul. Ya, karena makanya saya selalu katakan, teman-teman, hamba Tuhan seperti pendeta-pendeta, para gembala, jangan biarkan mereka membuat usaha atau membuat mereka untuk bekerja lagi. Biarkan kita umat ini atau jemaat ini yang memenuhi kebutuhan mereka. Karena kalau mereka melayani, mereka kerja, jadi pikiran pelayanan itu terbagi, mereka nggak fokus. Gitu. Itu makanya saya bilang, ayo kita dukung pendeta kita, gembala kita, itu wajib kita dukung. Ya, jangan sampai mereka sampai terluntang-lantung di luar. Bang, tapi maaf aku potong, Bang. Kenapa aku bingung baca typingannya? Bang Oki tolong netral, Teman-teman, 2,5 tahun saya dengan style saya seperti ini. Gitu. Saya tidak ada permusuhan kan saya bilang, saya tidak punya musuh dengan siapapun. Orang mau ngomongin saya silahkan, ya. Itu. Tapi saya tahu apa yang saya lakukan dan saya juga enggak jadi hakim atas kesalahan orang, enggak mau ini orang. Aku sama Bang RK ini loh berteman udah lama. Iya. Itu bahkan dari Komal aku kecil, Bang RK loh yang ngubungin, ngasih semangat, Bang Oki harus gini. Gimana lah kalian ini? Kalau aku nggak boleh ngobrol sama Bang RK, gini aja lah. Kalau saya nggak boleh ngobrol sama Bang RK, yang nggak suka saya ngobrol sama Bang RK, unfollow aja saya sekarang. Kan simpel masalahnya, Pak. Nggak masalah kok. Itu aja. Itu. Kita bahas firman Tuhan di sini ya, nggak ada Kita pun bahas. ngobrol-ngobrol masalah orang menggosip, jujur. Sebelum Bang RK ngomong ya, aku memang nggak suka orang ngegosip. Kan aku bilang berkali-kali udah 1 minggu ini aku bilang, aku malas buka TikTok, aku nonton PK Barbar. Banyak hal-hal yang nggak penting yang dibahas. Itulah ya, capek kita ya, hati kita ya. Ya, jadi memang gitu loh Bang Oki. Memang susah, memang agak berat dengan berat ya. Ya itu kuasa Tuhan lah yang akan menggugah hati setiap orang ya. Seperti itu. Saya enggak pernah takut. Saya Bang, meskipun hanya 1-2 orang yang nonton saya,
Ya, meskipun hanya 2 orang yang nonton saya, tidak apa-apa. Nggak masalah, biarin. Ya, ya meskipun itu hanya AMN dengan Bang Mika, udahlah, gak apa-apa. Ya, kalau kalau yang dua itu juga lebih baik. Aku lebih baik orang dua itu aja nonton saya 1 jam juga nggak masalah. Itu mah aku juga mau katanya. Iya, meskipun hanya 2 orang yang nonton saya, gak apa-apa lah. Serius, Bang. A- Ya, jadi buat teman-teman gini ya, perbedaan pendapat itu biasa, tapi jangan membuat kita bermusuhan. Kan saya bilang teman-teman, ada apa-apa dengan saya, orang kayak Bang RK ini loh orang yang pertama pasti ini saya. Tapi bukan masalah ke situnya ya. Ya memang dia dari dulu baik kok sama saya, gimana sih? Kalau bijak ya, kalau bijak menyikapi masalah perbedaan itu, ya kalian sendiri ya, bukan saya nggak mau bahas ya. Kalau bijak ya, udah serang argumentasi sajalah. Betul. Stop gosip-gosip, stop gibah-gibah, fokus bahas firman Tuhan. Hmm. Biarkan penghakiman itu milik Tuhan. Meskipun saya berdosa, penghakiman itu milik Tuhan. Misalkan si B berdosa, penghakiman itu milik Tuhan. Ya. Ya, penghakiman itu milik Tuhan. Manusia akan mengalami yang namanya hukum tabur tuainya itu pasti fix. Ya, kalau saya berdosa, saya akan tabur tuai. Betul. Ya, itu bentuk keadilan Tuhan. Jadi kalau mau fair dan sehat di TikTok ini, ya saran saya stop gibah, serang argumentasi, buka room, kasih pengajaran. Oh, argumentasi RK seperti ini. Nanti saya juga melakukan counter gitu kan. Oh, saya juga buka live saya. Nah, argumentasi seperti ini. Kan selesai. Betul. Sepakat. Bukan beda dengan saya kasih argumentasi ini mulai di bawah typing. RK si paling bapak-bapak gereja. Aduh, itu nggak dewasa, itu nggak wise itu. Gitu. Ya, itu nggak wise itu. Jadi menurut aku Bang, sebenarnya yang kurang bijak ini teman-teman di bawah sih yang menyikapinya ya. Untuk segelintir orang ini segelintir orang loh ya, bukan semua ya. Kalian kurang bijak menyikapi permasalahan ini. Itu. Betul. Ya. Oki udah dulu sumpel mulutnya sama dolarnya Soviet. Loh, gimana sih? Kalian berkali-kali aku bilang. Ya dikasih Orang- terima lah Bang Oki. Iya, orang mau support saya bukan berarti saya harus turut, tunduk, dan patuh. Bukan berarti saya disetel. Itu kan saya udah bilang berkali-kali. Berkat Yang penting saya itu tidak meminta. jangan ditolak. Berkat itu jangan ditolak. Saya juga pernah dikasih Sofiatul Hmm. 2 juta waktu itu saya dikasih. Saya dikasih 2 juta sama Ibu Sofi. Ya berkat, saya terima. Terima loh. Ya, terima. Tetapi tidak akan menjadi berkat jikalau titik jawab sendiri. Saya nggak mau ngomong. Nah, itu. Jadi gini teman-teman, dan apa ya? Jangan menggiring opini lah. Kalian ini yang menggiring opini yang di bawah. Akhirnya kan aku sama Bang Eka menanggapi komentaran kalian kan. Hapus Bang Oki dari 60 apologet yang dilindungi. Iya, nggak apa-apa. Kalau menurut kalian saya nggak pantas untuk dilindungi, nggak apa-apa. Saya tidak butuh perlindungan dari manusia. Yang saya butuhkan saya perlindungan dari Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan saya. Bang Oki, buku ini udah baca belum Bang Oki? Mana? Belum itu Bang. Memang ini buku nggak ada ISBN ya, tetapi sebagai refleksi ini bagus ini Bang Oki. Coba-coba Bang. Ya, ini bagus. Dia membahas tentang sabda dalam Alkitab nih. Nah, ya, tentang sabda Allah dalam bahasa manusia, terjadinya kanonisasi. Sejarah-sejarah ini bagus di sini. Pembuangan di Babilonia gitu kan. Ya. Nah, di sini hikmat nyanyi-nyanyian itu kan. Sekelompok terdapat rangkaian iman Israel yaitu kitab Ayub. Ini sejarah. Ya. Nah, ini sejarah nanti dia bahas sampai di sini nih. Bahasa dan terjemahan. Iya. Nah, ini siktus dari sini. Ini pandangan Bapak Gereja. Nah, sabda Allah. Nah, di sini nih bagus nih. Nah, ini kanon penulisannya kitab suci. Wah, ada kanonnya juga Bang. Ada. Nah, kitab suci mulai dari sekitar 1000 sebelum Masehi. Nah, ini bagus nih.
Coba bang judulnya bang. Buka Oh ini bang. ini apa nih Bang Oki? Apa? Nggak dijual. Terbatas, hanya kalangan terbatas Oh, ini. kalangan Nah, terbatas. kalangan terbatas. Ah, ah, ah. Nah, ini jenis-jenis sastra. Jadi Alkitab itu ditulis sesuai dengan budaya setempat, Bang. Iya, budaya setempat. Ah, ah. Jadi punya konteks harus sesuaikan dengan konteks budaya setempat. Jadi narasinya itu sesuai dengan budaya alur setempat. Punya tujuan dari budaya setempat itu seperti apa. Jadi firman Tuhan itu masuk sampai ke budaya-budaya tertentu. Betul. Jadi budaya itu bisa menerima karena ditulis sesuai dengan budaya setempat. Puisi dan syair nih, gaya bahasa yang dipakai. Antropol, iya ada gaya bahasanya juga. Itu sesuai dengan ini ada person ini. Bagus ini Bang Oki. Ini bagus. Buku ini bagus sekali kalau Bang Oki mau pakai ini. Tapi hubungi Charlie lah itu. Ini awal mula dunia seperti apa. Emang Bang Charlie banyak bukunya? Banyak Bang, buku-buku keren ya. Nah, ini buku tentang simpel aja sih Fides ya. Tapi lengkap dia. Sekilas sejarah ya. Jadi ada syahadat Roma. Jadi sebelum syahadat Nisia itu ada syahadat Roma. Ya, ada konsili Konstantinopel seperti apa, hasil-hasil konsili. Ya, Itu habis semua Abang baca udah Bang? udah habis saya baca nih. Abang tandain yang penting-penting. Ku tandain nah kayak gini. Nah, ini tentang Allah Tritunggal. Oh itu ada Allah Tritunggal Maha Esa Ada itu. Bang, bicara tentang ini Allah sebagai Bapa. Kenapa Allah disebut sebagai Bapa? Jadi selama ini kan kita bilang Allah disebut sebagai Bapa, dia sang sumber kan? Iya betul. Nah, ini ada penjelasan kenapa Allah disebut sebagai Bapa. Ya, ada penjelasan secara latar belakangnya Bang Oki. Pertama, Allah disebut sebagai Bapa Israel karena dia menciptakan, menjadikan, melahirkan Israel. Oh. Nah, jadi Israel dulu itu di dalam Keluaran 1 ayat 5 itu hanya 70 orang. Tetapi setelah Allah membebaskan mereka dari perbudakan tanah Mesir, itu menjadi 600.000 orang. Keluaran 12:37. Makanya Allah disebut sebagai Bapa karena apa? Dia menciptakan, menjadikan, dan melahirkan Israel. Makanya Israel memanggil Allah dengan sebutan Bapa sesuai latar belakang. Iya. Kemudian Allah disebut sebagai Bapa kedua. Penjelasannya ada banyak di sini. Itu dijual nggak buku itu Bang? Oh, ini jual. Coba Bang, sini Bang, Fides Bang. Fides. Ku tarik semua ilmu Abang dari saya.